Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradila Armin Sekarwangi dengan NPM 21900103228. Saya dari kelas Agribisnis 4A akan memaparkan sistem rekrutmen PNS Computer Assisted Test atau biasa disebut dengan CAT, Badan Kepegawaian Negara. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen agribisnis. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai proses rekrutmen CPNS. Untuk proses rekrutmen CPNS ini dilakukan secara online, mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap ujian seleksi. Untuk tahap pendaftaran ini ada beberapa step. Di sini tertera ada 4 step. Untuk yang step pertama, calon pegawai negara sipil atau CPNS bisa mengakses website. Setelah mengakses website, dapat memasuki step kedua, yakni mengisi data diri atau data-data yang diperlukan. Seperti itu. Untuk yang ketiga atau langkah ketiga, setelah mengisi data diri, maka akan memperoleh nilai nomor registrasi. Setelah memperoleh nomor registrasi, maka CPNS akan melakukan verifikasi dokumen seperti itu. Setelah 4 step sudah terpenuhi atau sudah dilakukan, maka tahap pendaftaran atau tahap pertama ini sudah selesai. Setelah tahap pendaftaran, maka dilakukan tahap selanjutnya, yakni tahap seleksi. Dalam tahap seleksi ini berbasis kompetensi secara komputerisasi atau yang disebut dengan Computer Assisted Test atau CAT seperti itu. Nah, CAT sendiri adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS-nya sendiri. Soal yang dikerjakan oleh CPNS ini ada 100 soal yang dikerjakan dalam 90 menit, di mana soal tersebut dibagi dalam 3 subtes. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, kedua ada tes intelijensi umum, dan yang terakhir ada tes karakteristik pribadi seperti itu. Untuk kelebihan CAT atau Computer Assisted Test ini ada 6. Yang pertama, prosesnya cepat. Rekrutmen memanfaatkan teknologi komputer, maka tidak perlu lagi adanya pembagian dan pengumpulan lembar jawaban, sehingga tes dapat dilakukan dengan cepat. Biasanya kalau tes dengan menggunakan kertas tulis itu dibagi oleh pengawasnya, dan itu memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, untuk rekrutmen dengan CAT ini lebih mudah karena tidak memerlukan untuk pembagian dan pengumpulan lembar jawaban dari kertas tersebut, sehingga akan lebih mempercepat waktunya seperti itu. Selain itu, nilai tes CPNS juga akan cepat muncul, tidak seperti tes biasa seperti itu. Karena menggunakan teknologi komputer ini, tes akan langsung muncul di akhir kegiatan setelah melakukan tes seperti itu. Untuk yang kedua itu ada akuntabel, di mana data yang terekam dalam kegiatan ujian seleksi dapat dipertanggungjawabkan karena ujian menggunakan teknologi komputer sehingga dapat meminimalisir kekeliruan data seperti itu. Untuk yang ketiga ini ada transparan. Jadi skor hasil tes secara transparan dapat dilihat oleh CPNS setelah mengerjakan semua soalnya. Oleh karena itu, CPNS dapat mengetahui skor tesnya secara langsung. Tidak harus menunggu lama atau beberapa hari untuk mengetahui skor tesnya secara langsung, karena dengan sistem CAT ini, di mana dengan menggunakan teknologi komputer yang serba cepat, maka CPNS dapat mengetahui skornya secara langsung seperti itu. Untuk yang keempat itu ada adil, di mana sistem ini bersifat adil, yang artinya dapat diikuti oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS. Jadi tidak memandang dari segi manapun, jadi bersifat adil untuk siapapun yang ingin mengikuti atau yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS seperti itu. Untuk selanjutnya ada objek, dikatakan objek karena
penilaiannya menggunakan sistem komputer, maka kemungkinan penilaian secara subjektif dapat diminimalisir. Dengan begitu, setiap peserta ujian mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk yang terakhir, ada ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena dengan sistem CAT di mana menggunakan alat-alat komputer atau alat elektronik, sehingga tidak membuang limbah seperti itu. Kalau misal menggunakan tes dengan kertas atau dengan lembar jawaban kertas seperti itu akan membuang limbah, di mana limbahnya ini berupa kertas sendiri seperti itu. Namun apabila menggunakan sistem CAT ini dengan menggunakan alat komputer, jadi tidak membuang limbah seperti itu karena akan keberlanjutan menggunakan alat komputer seperti itu. Untuk selanjutnya, ada kekurangan dari sistem CAT atau sistem komputer assisted test tersebut. Di sini saya akan memaparkan dari kekurangan CAT sendiri itu ada 3. Yang pertama, lambatnya pengumuman hasil seleksi. Mengapa dikatakan lambat? Karena pengumuman lolos tidaknya menjadi PNS ini tidak dapat langsung diketahui di hari yang sama pada waktu ujian. Namun pengumuman tersebut masih menunggu beberapa minggu bahkan hitungan bulan, sehingga menimbulkan kecurigaan peserta terhadap panitia memanipulasi hasil skor yang didapat. Seperti itu. Jadi pengumuman hasil seleksi lolos atau tidaknya ini tidak langsung muncul pada hari pertama atau pada hari tes. Namun pada hari tes ini hanya memunculkan berupa skor atau nilai ujian dari CPNS-nya, namun tidak memunculkan pengumuman lolos atau tidaknya seperti itu. Jadi CPNS ini harus menunggu beberapa waktu kemudian untuk mengetahui dirinya ini lolos atau tidak seperti itu. Untuk yang kedua, ini ada bergantung pada koneksi internet. Mengapa dikatakan demikian? Karena sistem CAT ini kan menggunakan alat komputer, di mana alat komputer itu harus menyambung dengan koneksi internet karena harus membuka website seperti itu. Jadi harus selalu terkoneksi dengan internet. Apabila tidak terkoneksi dengan internet maupun koneksi lemah bahkan terputus, itu sangat mempengaruhi kegiatan ujian seleksi seperti itu. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, yakni minimnya penguasaan ilmu komputer. Jadi untuk setiap CPNS itu tidak semuanya memiliki kemampuan atau penguasaan mengenai komputer atau mengoperasikan komputer dengan baik. Jadi ada beberapa kemungkinan atau beberapa CPNS yang mengalami kendala untuk melakukan atau untuk mengikuti rekrutmen CPNS karena masih kurangnya penguasaan ilmu komputer seperti itu. Solusi untuk mengatasi kekurangan yang pertama, mungkin akan dibahas mengenai solusi lambatnya pengumuman hasil seleksi. Jadi solusinya yakni perlu dilakukan peningkatan pada sistem CAT sendiri sehingga dapat langsung muncul keputusan mengenai lolos atau tidaknya CPNS. Dan hal tersebut dapat meminimalisir kecurigaan peserta terhadap manipulasi data oleh panitia. Seperti itu. Jadi dengan meningkatkan sistem CAT-nya sendiri, maka keputusan mengenai lolos atau tidaknya CPNS ini dapat langsung diketahui dalam 1 hari, sehingga CPNS-nya sendiri ini tidak menunggu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk mengetahui dirinya lolos atau tidak seperti itu. Untuk yang kedua, solusi untuk masalah kedua yakni bergantungnya pada koneksi internet, yakni kegiatan pelaksanaan tes CPNS sebaiknya dilakukan secara terpusat di suatu wilayah yang memiliki koneksi internet yang bagus. Hal ini bertujuan untuk koneksi internetnya tetap stabil seperti itu. Selain itu, dapat juga menggunakan diesel untuk meminimalisir terjadinya pemadaman listrik sehingga tes masih dapat berlangsung.
Seperti itu. Untuk yang solusi ketiga atau masalah ketiga ini, yakni minimnya penguasaan ilmu komputer. Untuk solusinya sendiri, pihak panitia melakukan pengarahan singkat terkait dengan pengoperasian komputer yang benar sesuai dengan kebutuhan ujian seleksi. Nah, untuk solusi yang ketiga, panitia ini bisa membantu peserta atau CPNS membantu dan mengarahkan cara pengoperasian komputer sehingga CPNS atau peserta ini dapat mengoperasikan dengan baik dan mengikuti ujian dengan baik tanpa adanya kesalahan dalam penggunaan komputernya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata atau kurang penjelasannya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.